saya Yeni Muti dengan NIM 22211420006. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi belajar mengajar. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, klasifikasi strategi belajar mengajar. Materi yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu strategi dan apa itu pembelajaran. Strategi adalah rencana menyeluruh dan jangka panjang yang disusun oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi melibatkan pengidentifikasian tujuan, menganalisis situasi, memilih tindakan terbaik, dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, strategi adalah peta jalan yang mengarahkan kita menuju hasil yang diinginkan. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Proses ini melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembelajaran tidak hanya terbatas pada di dalam kelas saja, melainkan mencakup segala aktivitas yang memungkinkan seseorang memperoleh sesuatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Dengan demikian, strategi pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola kegiatan yang dipilih dan disusun secara sistematis oleh guru atau pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi ini melibatkan pemilihan metode, teknik, dan media pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah peta jalan yang mengarahkan proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Strategi yang baik akan mempertimbangkan karakteristik siswa, materi pelajaran, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran secara umum. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif, yang keempat, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yang kelima, strategi pembelajaran berbasis proyek, dan yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah pendekatan pembelajaran di mana guru berperan aktif dalam menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada siswa. Guru menjadi sumber utama informasi dan pengetahuan. Metode ini seringkali efektif untuk menyampaikan materi baru, konsep dasar, atau informasi yang kompleks. Contoh penerapan strategi ekspositori yaitu dalam metode ceramah, artinya guru menyampaikan materi secara lisan di depan kelas. Dan juga dalam metode demonstrasi, yaitu guru menunjukkan secara langsung bagaimana melakukan suatu proses atau cara menggunakan alat tertentu. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari jawaban atas pertanyaan melalui proses penyelidikan. Dalam strategi ini, siswa bukan hanya penerima informasi, tetapi juga sebagai penemu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif.
Strategi pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama di antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, siswa saling membantu, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. Ciri-ciri strategi pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu kerjasama kelompok. Artinya, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen atau beragam kemampuan. Yang kedua, tanggung jawab individual. Artinya, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar anggota. Artinya, siswa aktif berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Yang keempat, evaluasi kelompok. Artinya, keberhasilan kelompok dinilai secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, siswa diajak untuk menghadapi masalah autentik atau yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui proses pemecahan masalah ini, siswa diharapkan dapat membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Kemudian yang kelima yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dalam model ini, siswa terlibat dalam proyek yang autentik dan menantang, di mana mereka harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari untuk menghasilkan produk akhir yang nyata. Kemudian yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami materi secara bermakna dan dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi strategi belajar mengajar. Nah, ada beberapa klasifikasi strategi belajar mengajar secara umum. Yang pertama yaitu berdasarkan pengaturan guru dan siswa. Yang kedua, berdasarkan struktur peristiwa belajar mengajar. Yang ketiga, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan. Yang keempat, berdasarkan proses pengolahan pesan. Dan yang kelima, berdasarkan tujuan belajar. Yang pertama, yaitu berdasarkan pengaturan guru dan siswa. Klasifikasi ini melihat pada bagaimana peran guru dan siswa diatur dalam proses pembelajaran. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengaturan guru. Pengaturan guru ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu seorang guru dan tim pengajar. Seorang guru artinya, guru berperan sebagai pusat informasi dan pengontrol proses pembelajaran. Guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa, dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Contoh strategi yang sering digunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Kemudian yang kedua, tim pengajar. Artinya, beberapa guru bekerja sama dalam satu kelas untuk menyampaikan materi. Hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan masing-masing guru atau untuk memberikan pembelajaran yang lebih variatif. Yang kedua, hubungan guru dan siswa. Dibagi menjadi 2, yaitu tatap muka dan tidak langsung. Tatap muka artinya interaksi antara guru dan siswa terjadi secara langsung dalam satu ruangan. Ini adalah bentuk interaksi yang paling umum dalam pembelajaran. Tidak langsung artinya interaksi antara guru dan siswa tidak terjadi secara langsung.
melainkan melalui media seperti buku, modul, ataupun platform pembelajaran online. Kemudian yang ketiga, pengaturan siswa. Pengaturan siswa dibagi menjadi 3, yaitu klasikal, kelompok kecil, dan perorangan. Klasikal artinya siswa belajar dalam kelompok besar atau di dalam kelas. Guru menyampaikan materi kepada seluruh siswa secara bersamaan. Kelompok kecil artinya siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama. Hal ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi lebih aktif dan saling membantu. Kemudian perorangan, artinya setiap siswa belajar dengan sendiri-sendiri. Yang kedua, berdasarkan struktur peristiwa belajar mengajar. Klasifikasi ini melihat pada bagaimana rangkaian peristiwa pembelajaran berlangsung, mulai dari tahap awal hingga akhir. Terdapat 2 kategori utama dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran terbuka. Strategi pembelajaran terbuka ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, tujuan, materi, dan prosedur pembelajaran dapat berubah selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, fleksibel dan adaptif terhadap situasi dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menekankan pada aktivitas siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan. Contohnya, siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata, dan proses pemecahan masalah ini dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran tertutup. Strategi pembelajaran tertutup ini memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, semua aspek pembelajaran seperti tujuan, materi, dan prosedur telah ditentukan secara rinci sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian struktur pembelajaran yang lebih terorganisir dan terarah. Contohnya, dalam metode ceramah, guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Kemudian dalam metode demonstrasi, guru menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung kepada siswa. Yang ketiga, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan. Klasifikasi ini melihat pada bagaimana peran guru dan siswa dalam mengolah informasi atau pesan dalam proses pembelajaran. Terdapat 2 kategori utama dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama, strategi ekspositori. Strategi ekspositori ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, guru sebagai sumber utama informasi. Yang kedua, siswa berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Yang ketiga, pengetahuan ditransfer secara langsung dari guru ke siswa. Contohnya, metode ceramah, demonstrasi, dan presentasi. Kemudian yang kedua, strategi heuristik. Strategi heuristik ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, siswa aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga, pengetahuan dibangun oleh siswa melalui proses eksplorasi dan penemuan. Contohnya, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran inquiry dan juga proyek. Yang keempat, berdasarkan proses pengolahan pesan. Klasifikasi ini melihat pada bagaimana informasi atau materi pelajaran diproses oleh siswa selama pembelajaran. Terdapat 2 jenis utama strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesan, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif ini memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran dimulai dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Yang kedua, guru memberikan konsep umum terlebih dahulu, kemudian memberikan contoh-contoh konkret untuk memperjelas konsep tersebut. Contohnya, guru menjelaskan pengertian demokrasi,
kemudian memberikan contoh-contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, strategi pembelajaran induktif. Strategi ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran dimulai dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Yang kedua, siswa diberikan beberapa contoh konkret, kemudian diminta untuk menemukan pola atau aturan umum dari contoh-contoh tersebut. Contohnya, guru memberikan beberapa contoh teks laporan hasil observasi, kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Yang kelima, berdasarkan tujuan belajar. Klasifikasi ini membagi strategi pembelajaran berdasarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan belajar ini dapat dibagi menjadi 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir siswa. Strategi pembelajaran yang berfokus pada domain kognitif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, domain afektif. Domain afektif berkaitan dengan pengembangan sikap, nilai, dan minat siswa. Strategi pembelajaran yang berfokus pada domain afektif bertujuan untuk mengubah sikap, nilai, dan minat siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, domain psikomotorik. Domain psikomotorik berkaitan dengan pengembangan keterampilan fisik dan motorik siswa. Strategi pembelajaran yang berfokus pada domain psikomotorik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa, baik yang kasar maupun yang halus. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.